Halo teman-teman, welcome back to AP Punya Podcast. Jadi kemarin anak-anak AP itu pada turun lapangan ikut persidangan di PTUN nih. Nah, dengar-dengar masalah yang lagi rame itu masalah kasus pertanahan milik Ibu Haja Maryawati. Waktu diskusi AP kemarin, masalahnya itu belum sampai akhir putusan teman-teman. Tapi dengar-dengar yang bakal kalah di persidangan itu lurahnya. Nah, jadi kepo banget kan sama kelanjutan ceritanya bakal kayak gimana. Jadi kali ini ada dua teman AP aku, yaitu Salman dan juga Zakira yang akan nemenin kita di podcast kali ini. Mereka berdua bakalan cerita dari awal persidangan sampai akhir putusan. Langsung saja, kali ini ada dua segmen. Segmen pertama persidangan awal dan segmen yang kedua yaitu putusan akhir. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi untuk kasus ini sebenarnya sempat chaos di PTUN Negeri Surabaya. Dari pihak lurah tergugat, mereka tidak mendatangi tempat PTUN karena dengan alasan yang tidak jelas. Namun pada kesempatan kali itu, teman-teman dari kita melakukan wawancara atau menggait informasi tentang kasus ini kepada wawancara kepada pihak tergugat. Oh gitu, jadi nggak masuk sidang. Oke, lanjut gas ke ceritanya aja, Man. Oke, jadi kronologinya yakni pada tahun 1995, Ibu Haja Maryawati ini membeli sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Rungkut, Siponerjo. Dan pada tahun tersebut, tanah tersebut itu masih berupa tanah letter C, petok 25, 26, pensil 57, kelas tanah D2. Dan pada tahun 2012, tanah tersebut itu harus disertifikatkan, akan tetapi yang bisa disertifikatkan yakni hanya 4.961 meter kubik. Sehingga tanah yang tersisa seluas 5.039 meter kubik ini yang masih berupa tanah letter C. Pada tahun 2024, tanah tersebut ini muncul keterangan habis pada tanah tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan kepada Ibu Haja Maryawati selaku pemilik tanah. Keterangan kata habis itu dikeluarkan pada lurah yang baru menjabat di tahun 2022. Lurah tersebut mengatakan habis kepada tanah milik Ibu Haja Maryawati. Dalam riwayat tanah, seharusnya tanah ini masih ada karena menurut dari pihak penggugat tidak ada riwayat transaksi, hibah atau riwayat ahli waris yang dilakukan oleh Ibu Haja Maryawati. Dengan bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh Ibu Haja Maryawati dan juga tidak ada riwayat transaksi, karena frase habis itu Ibu Haja Maryawati ini merasa dirugikan oleh lurah tersebut, sehingga perkara ini diangkat ke PTUN, tapi si lurah ini menolak permintaan penggugat untuk menghapus kata habis. Dengan disandarkannya PAA hasil resum rapat pada tanggal 19 Maret oleh Camat Rungkut, jadi untuk status permasalahan ini menjadi status quo ya teman-teman. Oke, terus waktu kemarin diskusi AP, apa aja sih asas yang dilanggar sama lurah ini, Man? Jadi kemarin dari diskusi teman-teman AP, si lurah ini melanggar asas ketidakpastian hukum, yakni dengan membuat frase keterangan habis oleh di tanah milik Ibu Haja Maryawati dan juga tanpa disadarkannya pada peristiwa hukum yang jelas. Lalu asas kecermatan dalam kasus ini seharusnya lurah lebih cermat di dalam membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan. Seharusnya dalam membuat keputusan, harusnya lurah ini melihat secara jelas apa yang ada di lapangan dan juga memiliki bukti yang jelas untuk membuat suatu keputusan. Oh, oke. Jadi menurut analisis anak AP ini, sementara si lurahnya ya yang akan kalah di persidangan karena melanggar asas-asas tadi. Oke, langsung aja ke next segmen nih teman-teman, karena kepo banget gimana hasil akhir dari persidangan ini. Apakah benar si lurah ini yang akan kalah di persidangan atau justru ada plot twist lain? Langsung aja ke teman kita Zakira untuk nyeritain kelanjutannya.
Oke, jadi setelah yang dijelasin Salman, ini ada petitumnya nih, bahwa yang pertama mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah dari frasa habis. Tapi tergugat menolak permintaan dengan tegas karena seharusnya penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat. Sebab terdapat adanya pernyataan tertulis yang dibuat sendiri oleh Bu Haja Maryawati yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki itu lebih kecil dari yang tertulis di buku letter C kelurahan, yakni hanya 4.961 meter persegi, dan tidak ditemukan data dan informasi bahwa pernyataan tersebut telah dicabut oleh pihak yang membuat pernyataan. Lalu gugatan dari penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena dalam menguraikan dalil-dalil posita, gugatannya tidak merinci, yakni tindakan tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Hakim menimbang bahwa objek gugatan bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya, ada dalil-dalil eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat dinyatakan batal. Sehingga itu, jadi batal tadi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 110 dan 112 Undang-Undang PT-UN. Sehingga si penggugat ini membayar perkara sejumlah 425.000 gitu. Oke, jadi plot twist banget ya teman-teman. Pada putusan hasil akhirnya ini mengarah pada putusan Akwo dan UU nomor 110 dan 112. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Salman sama Zakira yang udah mau cerita-cerita di AP Punya Podcast. Thank you semua, see you.